Ini kisah sangat memilukan bagi pendaki gunung dan sedikit terasa aneh serta misterius. Bagaimana tidak, dikisahkan bahwa mereka yang sebelumnya sehat-sehat saja tiba-tiba menjadi gila sampai membenturkan kepalanya di batu hingga dirinya mati. Apa yang menyebabkan mereka sampai berbuat seperti itu? Kisah ini sebenarnya sangat panjang bila diceritakan dari latar belakang dan lainnya. Hanya saja aku mempersingkat cerita yang ada di kisahnya, dan aku pastikan tidak akan ada perbedaan skenario dari kisah yang aku ceritakan ini dengan versi panjangnya, yang mana tujuannya agar kalian tidak bosan mendengarkan hal yang tidak begitu penting untuk diceritakan. Oke lah, yuk tonton videonya sampai habis ya. Jangan di skip agar kalian tahu alur cerita sebab kematian mereka. Yuk kita mulai. Pada tahun 1993, pendaki profesional yang bernama Lyudmila Gorovina memimpin sekelompok pendaki muda dari Kazakhstan. Hubungan mereka adalah antara guru dan murid. Mereka mendaki pegunungan Khamar-Daban di Republik Buryatia, Rusia, yang setidaknya menghabiskan waktu seminggu untuk perjalanannya hingga turun. Namun mereka berakhir dalam 3 hari saja ketika mereka mulai menghadapi tragedi yang amat mengerikan. Dan ini menjadi pendakian yang paling membingungkan, menakutkan, dan tak masuk akal yang pernah terjadi dalam sejarah pendakian gunung. Khamar-Daban terletak di selatan Danau Baikal di Siberius Selatan, wilayah Buryatia. Gunung ini tidak memiliki vegetasi di puncaknya, namun puncaknya memiliki keindahan dari luasnya padang rumput dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Lyudmila Gorovina, seorang instruktur pendakian berusia 41 tahun yang dikenal dengan survivor hebat, bahkan dijuluki master di sekitarnya. Dia adalah guru yang baik dan telah mengajarkan kepercayaan diri serta keterampilan mendaki pada murid-muridnya. Pada musim panas 1993, Gorovina merencanakan pendakian ke Khamar-Daban dengan 6 muridnya, yaitu Alexander Christian, 23 tahun, Tatiana Filipenko, 24 tahun, Denis Watskin, 19 tahun, Valentina Yurashenko, 17 tahun, Victoria Zaleseva, 16 tahun, dan Timur Bapanov, 15 tahun. Mereka terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan. Semua memanfaatkan untuk mengambil kesempatan ini dan mencatat pengalaman awal menjadi pendaki pemula. Singkat cerita, pada tanggal 2 Agustus 1993, mereka tiba di stasiun Morino dan bersiap untuk memulai perjalanan mereka. Kelompok Gorovina adalah salah satu dari 3 kelompok pendakian di daerah tersebut. Salah satu kelompok lainnya dipimpin oleh Natalia. Dia adalah putri dari Lyudmila Gorovina yang berusia 16 tahun. Mereka berdua membuat rencana untuk bertemu pada tanggal 5 Agustus pada titik rute tertentu saat turun dari pendakian. Pada 2 hari setelah mulai pemberangkatan, kelompok Gorovina mendapat kemajuan besar. Mereka sudah melewati beberapa daerah tertentu serta melintasi sungai-sungai. Dalam 2 hari itu cuaca masih cerah dan angin masih normal. Namun, pada tanggal 4 Agustus cuaca mulai memburuk. Hujan badai dan salju mulai membasahi mereka. Mereka pun kebingungan dan segera untuk turun. Perjalanan seperti ini membuat jadi sangat sulit melihat kelompok Gorovina yang semakin kelelahan di lereng gunung dengan ketinggian 2311 mdpl, yang mana tinggal 4 km saja dari pepohonan yang bisa melindungi mereka dari badai. Namun tanpa alasan yang jelas mereka tidak melanjutkan perjalanannya ke hutan tersebut. Hingga akhirnya kelompok Gorovina mendirikan tenda di sebuah lereng gundul di mana tidak ada apa-apa selain rumput, batu, dan angin yang terus bertiup. Hujan yang selalu membasahi mereka serta peralatannya, dan tidak mungkin untuk menemukan kayu untuk dibakar. Mereka terpapar di tenda masing-masing dan pasrah atas keadaan cuaca yang buruk hingga akhirnya malam tiba, yang mana bahwa pada keesokan harinya mereka akan menghadapi tragedi yang sangat mengerikan. Pada keesokan harinya, tanggal 5 Agustus 1993, saat cuaca sudah mereda di mana sekitar mereka sudah ditutupi salju di mana-mana, mereka membuat perapian serta menikmati beberapa makanan dan minuman hangat sebelum bersiap dan melakukan penurunan gunung. Pada jam 10 mereka sudah siap untuk segera turun, mengingat pada tanggal 5 ini mereka berjanji untuk bertemu dengan kelompok Natalia di bawah. Namun sayangnya mereka tak bisa bertemu lagi, bahkan Natalia pun tidak bisa bertemu dengan ibunya kembali. Natalia sih tidak khawatir sama sekali akan keadaan, di mana mengingat ibunya sudah terbiasa serta dia berpengalaman dalam keadaan seperti apapun. Meski Natalia tahu bahwa cuaca buruk sedang melanda ibunya di atas, padahal sebenarnya yang terjadi lebih mengerikan daripada itu. 1 jam setelah kelompok Gorovina melakukan penurunan dari kamp mereka, mulai sesuatu yang buruk terjadi pada mereka.
Salah satu dari mereka yang bernama Alexander Christian yang berusia 23 tahun secara tiba-tiba terjatuh dan berteriak sehingga menarik perhatian yang lain. Mereka menyaksikan kengerian ketika melihat darah tiba-tiba keluar dari mata, hidung, telinga, serta mulutnya berbusa. Anggota kebingungan atas apa yang sedang terjadi, padahal dia sebelumnya tidak ada gejala apapun dan sehat-sehat saja. Bahkan dalam mulai berangkat turun dari camp, dia masih sehat tanpa adanya tanda-tanda sakit. Di sini Korovina berusaha untuk menenangkan keadaan serta menghampiri Alexander untuk membuat dia sadar dari sakitnya. Namun hal itu terlambat. Dari sini Alexander Christian mati tanpa sebab yang tak diketahui. Tak lama kemudian semenjak kejadian itu, tiba-tiba Korovina sendiri juga menjerit kesakitan dan menginstruksikan pada yang lain untuk segera pergi karena dia tak mau yang lainnya melihat Korovina yang sekarat atas sakitnya. Namun mereka tak menghiraukan karena mereka juga merasa kasihan dan khawatir padanya. Korovina mengeluarkan darah juga dari mata dan telinga serta mulut berbusa lalu meninggal pula di atas tubuh Alexander Christian. Secara mengejutkan pula, Tatiana Filipenko yang berusia 23 tahun yang menghampiri Korovina lebih dulu mulai menunjukkan gejala mengerikan yang sama. Dia mencengkram lehernya seolah-olah dia tidak bisa bernafas dan dia merangkak dekat batu lalu membenturkan kepalanya sendiri hingga lemas, panik lalu tak sadarkan diri sampai mati. Mereka yang tersisa panik luar biasa, tidak tahu apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Victoria dan Timur sama-sama melarikan diri, sementara Dennis bersembunyi di balik batu, sedangkan Valentina berdiri tidak dapat berkata-kata apa-apa yang terkejut melihat dengan mata kepala dia sendiri bahwa mentor dan teman-temannya mati di hadapannya dengan kematian yang mengerikan tanpa sebab apapun. Victoria dan Timur berlari sejauh yang mereka bisa karena ketakutan dan panik, namun tak lama kemudian kutukan tersebut menimpa mereka juga yang tak bisa dihindarkan. Mereka mengalami hal serupa seperti teman-temannya yang mati sebelumnya, mencakar leher dan merobek pakaiannya seolah-olah menjadi gila sambil teriak-teriak kesakitan, pingsan lalu mati. Sekarang tersisa Dennis dan Valentina yang hidup. Mereka juga sama berlari masing-masing ke segala arah. Dennis mengalami ketakutan dan panik yang sangat luar biasa. Tak lama kemudian Dennis juga mengalami hal yang sama dengan kematian teman-temannya. Saat ini tersisa Valentina sendirian yang berlari ke hutan tanpa tujuan saking paniknya. Hingga malam tiba dia beristirahat di bawah pohon di balik bebatuan, menahan rasa takutnya sendiri dengan terbayang-bayang kematian dari semua temannya. Keesokan harinya Valentina sadar akan bertahan hidup di hutan belantara sendirian. Dia membutuhkan perbekalan. Maka dari itu dia menelusuri kembali ke lokasi tragedi di mana tempat teman-temannya ditemukan mati semua di awal. Dia melihat teman-temannya sudah tak bergerak dan tak berpindah tempat, yang berarti bahwa dia semakin sadar akan kematian mereka semua dengan cara tragis tanpa sebab. Valentina mengambil semua perbekalan secukupnya dan kembali mencari rute turun sendirian dengan mengikuti aliran sungai. Pada tanggal 10 Agustus, ada sekelompok orang pembuat kayak dayung yang tengah melintas di sungai tersebut. Mereka melihat ada gadis sendirian berdiri di barisan pohon-pohon. Mereka lalu mendekati gadis tersebut dan menyapanya. Namun Valentina berteriak histeris. Valentina memperkenalkan diri dan menceritakan kepada orang-orang pembuat kayak tersebut bencana yang sedang menimpanya. Orang-orang itu pun ketakutan atas apa yang diceritakan oleh Valentina. Lalu mereka membawa Valentina ke kantor polisi. Karena jiwa panik dan trauma sangat berat, dia saat itu tidak bisa menceritakan dengan tepat kejadiannya. Awalnya para polisi belum bisa memastikan informasi yang diterima dari Valentina kevalitannya, hingga akhirnya penelusuran belum bisa dilakukan. 2 minggu setelahnya, mendekati akhir bulan Agustus, penelusuran dilakukan pada lokasi tragedi menggunakan helikopter, dan memang benar adanya ditemukan mayat-mayat yang sudah membusuk dan hewan-hewan sudah memakan sisa-sisa tubuh jenazah mereka. Orang-orang yang menelusuri dan menemukan jasad mereka menggambarkan keadaan tubuh mereka dengan sudut pandang yang menakutkan. Seluruh anggota tubuh mayat tersebut berkerut dan menyeringai. Mata mereka hilang atau bolong dan cacing-cacing merayap di dalam rongga mata dan seluruh tubuh, serta mulut mereka terbuka. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Para petugas membawa jasad mereka semua untuk diotopsi, dan hasil dari otopsi tersebut adalah mereka meninggal dikarenakan hipotermia, terkecuali Korovina yang meninggal karena serangan jantung. Namun mereka semua memiliki tanda-tanda memar di paru-paru dan kekurangan protein. Beberapa tahun kemudian Valentina akhirnya dapat menceritakan pengalamannya, tetapi apa yang dia ceritakan sangatlah misterius dan menakutkan sehingga menimbulkan banyak teori yang tak terhitung jumlahnya, mulai dugaan eksperimen alien, eksperimen militer Rusia, mengonsumsi air beracun, serta memakan tanaman beracun yang ada di hutan saat itu. Insiden tragedi yang dialami kelompok Korovina ini
adalah tragedi yang kedua setelah insiden Dyatlov Pass di tahun 1959, di mana 9 orang juga tewas satu persatu secara misterius tanpa sebab, sama dengan yang kelompok Korovina alami di tahun 1993. Kedua insiden ini menjadi pembahasan satu paket yang hangat di masa itu, dan sampai sekarang misteri tersebut masih tidak bisa diungkapkan kenyataannya. Di sisi lain, Rusia memang tidak asing dengan kejadian-kejadian dan tragedi aneh di alam yang memiliki daratan terluas di bumi. Aku akan buatkan videonya untuk insiden pada tahun 1959 yang kisah dan tragedinya sama, namun di gunung yang berbeda, yang pastinya memiliki alur cerita yang berbeda pula. Nah, begitulah untuk kisah kali ini, di mana pendaki satu kelompok yang meninggal secara misterius tanpa ada yang bisa membuktikan kebenarannya, dan hanya menyisakan satu orang yang hidup untuk mengisahkan bagaimana kebenarannya. Bagaimana menurut kalian? Apa pendapat kalian tentang terbunuhnya mereka secara tiba-tiba dan menyisakan satu orang saja yang hidup? Apakah ada yang janggal dan aneh? Atau kalian curiga dengan Valentina yang berusia 17 tahun satu-satunya yang hidup ini? Jawab di kolom komentar bagi kalian yang tahu kisahnya. Mari kita berdiskusi secara sehat. Kita ketemu lagi di next video dengan tragedi-tragedi dan keanehan-keanehan lainnya di gunung-gunung lainnya juga. Jangan lupa subscribe ya. Makasih guys. Bye.